Yo, football lovers. Di video kali ini gue akan sedikit saja membahas dari dua pertandingan grup A yang baru saja dimainkan antara Jerman melawan Skotlandia dan Hungaria melawan Swiss. Gue singkat saja di video ini nggak akan lama karena abis ini gue harus nonton lagi pertandingan selanjutnya pembuka di grup B itu Spanyol lawan Kroasia. Oke, dari pertandingan pembuka pertama Jerman lawan Skotlandia. As my prediction, Scotland ini akan menjadi tim yang menjadi lumbung gol di grup A. Karena di pertandingan pertama mereka kalah dibantai telak 5-1 oleh tuan rumah Jerman. Dan menurut gua, Jerman di bawah Julian Nagelsmann ini sudah menemukan atau membuat skuad regenerasi pemain yang sangat hampir mendekati sempurna, di mana di lapangan tengah itu sudah ada senjata Jerman yang diantaranya itu adalah Kimmich, ada Musiala juga, dan ada Toni Kroos. Walaupun di turnamen ini akan menjadi turnamen terakhir Toni Kroos sebelum ia menggantung sepatu dari timnas Jerman. Tapi setidaknya timnas Jerman ini tidak perlu khawatir untuk kehilangan spot di posisi tengah. Dan ada juga Kai Havertz yang pada saat kemarin lawan Scotland itu dijadikan second striker atau false nine, padahal dia itu posisinya itu bukan striker, tapi taktik Nagelsmann ini bisa dikatakan berhasil. Hasilnya Jerman mencetak 5 gol dan itu dicetak oleh Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Nicolas Füllkrug dan Emre Can. Sementara Scotland itu hanya bisa mencetak 1 gol, itu juga dari gol bunuh dirinya Antonio Rudiger. Oke, itu pertandingan pertama. Lanjut ke pertandingan kedua yang baru saja gue tonton tadi, itu Hungaria lawan Swiss. Menurut gue ini adalah pertandingan terseru di grup A. Kenapa? Karena eh pertandingan ini menyajikan pertandingan yang sangat menarik di dua babaknya. Pada babak pertama, Swiss itu mendominasi pertandingan. Mendominasi banget pertandingan. Dan gue melihat Hungaria di babak pertama itu mereka itu seperti tim yang baru pertama kali main di pentas besar atau di turnamen besar seperti Piala Eropa. Padahal mereka di tahun terakhir atau tahun sebelumnya Euro 2020 mereka menjadi tuan rumah dan pada tahun 2016 mereka menjadi peringkat 3 terbaik. Tapi kenapa di turnamen ini atau pertandingan tadi yang barusan mereka itu bermain seperti tim yang baru saja ikut turnamen atau ikut kompetisi pentas besar di Eropa. Dan pada saat babak pertama ini Hungaria itu banyak kecolongan atau hilang bola di lapangan tengah. Sehingga dari lapangan tengah itu Swiss sangat bebas sekali untuk melakukan kreasi serangan baik itu melalui umpan lambung ataupun passing. Dan sayangnya tapi Swiss ini ketika mereka masuk ke kotak penalti atau udah mendekati kotak penalti Hungaria, itu pemain Swiss itu kayak seperti kelabakan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Apakah harus passing atau crossing atau melakukan shooting. Tapi di babak pertama Swiss ini bisa mencetak 2 gol. Gol pertama itu dicetak oleh Quad 22 dan yang kedua itu dicetak oleh Abisher. Menurut gue ini 2 gol Swiss ini itu gol yang sangat berkelas. Yang Quad 2 ini tuh gue melihat ketika proses gol ini Quad 2 ini tipikalnya seperti Alexander Isak dan Murad Yakin pada saat menempatkan kuarter 2, padahal Murad Yakin itu masih punya opsi ada Brel Embolo sama Zeki Anduni. Tapi menurut gua kenapa Murad Yakin lebih memilih dua, karena Zeki Anduni musim kemarin di Burnley dia tidak terlalu bersinar. Brel Embolo itu baru sembuh dari cedera hamstring atau ACL gitu, sehingga dia lebih memilih kuarter 2. Dan gol kedua itu wah itu sangat kelas banget, itu dicetak oleh Abisher. Itu dia melakukan placing dan menempatkan bola di sudut bawah kanan dari dia. Nah, di babak kedua situasi berubah. Situasinya berubah. Yang pada saat di babak pertama di babak pertama Swiss yang mendominasi pertandingan, tapi di babak kedua itu Hungaria yang mendominasi pertandingan. Hasilnya Hungaria mampu memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat gol dari Barnabas Varga. Nah,
Ini adalah gol ke-7 Barnabas Varga bersama timnas Hungaria dari 10 pertandingan, dan dari 10 gol dari jumlah gol yang Hungaria lesatkan, baik itu sebelum turnamen Euro dimulai atau saat ini turnamen Euro sudah dimulai, itu ada peran dari Dominik Szoboszlai. Dan di babak kedua ini malah Swiss yang bisa dibilang dimasak atau diacak-acak sama Hungaria. Pertahanan mereka sangat panik, apalagi di bagian sayapnya, di bagian pertahanan sayap dari Swiss. Hungaria bisa mengekspos dari sana sehingga Ricardo Rodriguez tidak tidak punya pilihan, dia harus tetap stay di pertahanan Swiss, karena Hungaria pada saat babak kedua itu melakukan banyak serangan yang memanfaatkan crossing-crossing. Nah, tapi sayangnya karena keasikan menyerang Hungaria ini, mereka sedikit melupakan pertahanan mereka, sehingga pada saat Jan Sommer mengirimkan bola ke depan, Embolo ini berdiri bebas dan ia berhasil mencetak gol ketiga. Dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Swiss menjadi 3-1. Tapi menurut gue ini pertandingan kedua di grup A ini sangat menarik ketika masing-masing tim memiliki perannya. Swiss mendominasi di babak pertama, Hungaria mendominasi di babak kedua. Mungkin ini akan menjadi salah satu evaluasi dari masing-masing pelatih, baik itu Swiss yang dilatih oleh Murat Yakin dan Marco Rossi, pelatih Hungaria. Murat Yakin akan melakukan evaluasi di mana di babak pertama dia sangat menyerang, tetapi di babak kedua entah ini emang strategi atau apa, Swiss ini kelihatan mengendorkan serangan. Nah, kalau evaluasi dari Marco Rossi sendiri, pelatih Hungaria, dia mungkin akan melakukan evaluasi ketika di babak pertama Hungaria harus keluar menyerang. Harus keluar menyerang. Jangan sampai baru keluar menyerang itu di babak kedua, dan itu di babak keduanya itu sekitar menit 50 atau 60-an gitu. Dan untuk pertandingan selanjutnya next di grup A ini, Swiss akan bertemu Scotland, yang which is this is gonna be easy match I think for Switzerland. Dan Hungaria akan bertemu Jerman. Ini laga hidup mati untuk Hungaria. Kalau Hungaria bisa menang masih ada harapan, tapi kalau Hungaria kalah di pertandingan ini, out. Oke, segitu saja post match atau review sedikit dari gua mengenai dua pertandingan grup A yang sudah ditandingkan. Sekarang gua mau nonton lanjutan pertandingan Piala Eropa, laga pembuka grup B, Spanyol lawan Kroasia. Oke. Thank you football lovers. Ciao.